Untuk melindungi surga saya harus melepaskan iblis dalam diri saya. Cerita dimulai di ruang interogasi FBI. Di sebelah saya ada serigala, membuat agen-agen FBI terperangah. Beberapa minggu sebelumnya, hidup saya tampak tenang bersama istri saya Becca, putri saya Sammy, dan putra saya Brady. Namun, pekerjaan saya adalah dunia yang berbeda, gelap dan brutal. Saya seorang pembunuh bayaran untuk pemerintah, seringkali harus pergi di tengah malam untuk misi berdarah, menyakitkan, dan penuh suara tembakan. Hal ini membuat saya melewatkan banyak makan malam keluarga, dan Becca semakin frustrasi dengan hubungan kami. Pada hari langka di rumah, saya merasakan jarak yang jelas antara saya dan keluarga saya. Suatu pagi, Becca menyebutkan liburan musim panas yang akan datang. Saya berjanji, akan membuat rencana, setelah menyelesaikan misi hari ini. Becca terlihat frustrasi, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia menarik kembali dan pergi bekerja. Setelah itu, saya menunggu di lobi hotel sampai target memasuki lift. Saya mengikuti mereka, setelah memasang tanda lift rusak. Dengan gerakan cepat, saya merebut pistol dari salah satu pria, dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat, sendirian melawan semuanya di dalam kabin yang sempit. Salah satu pria mencoba menelpon saluran darurat, tetapi saya menghentikannya, dan mengubah telepon itu menjadi senjata. Setelah adu jotos yang hebat, saya menjatuhkan mereka semua, dan mengambil kartu data dari saku pemimpin mereka. Tiba-tiba, seorang gangster mencoba menembak, tetapi saya dengan cepat membongkar senjatanya, dan mengirimnya ke alam baka. Setelah itu, saya mencoba melarikan diri melalui dapur, tetapi tanpa diduga, bertemu dengan sekelompok orang yang mengarahkan senjata ke arah saya. Mereka semua menembak serentak, saya buru-buru bersembunyi di balik perabotan, dan menemukan tabung gas. Saya melemparkannya ke arah penyerang, satu ledakan sudah cukup untuk membersihkan semuanya. Selanjutnya, saya turun ke tempat parkir, di mana sekelompok gangster berpedang sudah menunggu. Saya berimprovisasi dengan ikat pinggang dan pipa air yang saya tarik dari dinding, sebelum terjun ke dalam pertempuran. Orang-orang ini hanya bagus dalam penampilan, saya dengan mudah menjatuhkan mereka, tetapi saya juga mendapat beberapa luka. Setelah misi, saya pergi menemui manajer saya, Barber, untuk menyerahkan kartu data. Setelah memverifikasi data, Barber memberitahu saya bahwa utang saya berkurang 800.000, tersisa 30 juta. Ternyata, saya telah membakar seluruh kekayaan seorang bos mafia Rusia, dan sedang membayarnya secara bertahap. Misi berikutnya sudah siap, tetapi saya mengatakan bahwa saya perlu istirahat. Barber mengizinkan saya berlibur, tetapi dia juga menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah mendarah daging dalam diri saya. Setelah itu, saya teringat stiker di mobil geng, mempromosikan tempat yang disebut Plummerville, tempat saya pernah pergi saat kecil. Saya menunjukkan kepada seluruh keluarga iklan lama, mengumumkan bahwa saya akan membawa mereka ke sana, untuk liburan musim panas. Tidak ada yang antusias, jadi saya harus memberikan pidato yang berapi-api, tentang menciptakan kenangan untuk meyakinkan mereka. Pada hari keberangkatan, seluruh keluarga mampir ke panti jompo untuk menjemput ayah saya David, seorang mantan agen FBI. Kami melakukan perjalanan yang menyenangkan, bahkan bernyanyi sepanjang jalan. Ketika kami tiba di hotel, anak-anak tidak senang mengetahui bahwa mereka harus berbagi kamar. David setuju untuk menyerahkan kamarnya untuk Brady, dan dia akan tidur di pondok kayu tua. Becca tidak terlalu terkesan dengan kamar pasangan itu, tetapi dia mencoba bersikap positif. Sayangnya, ketika keluarga saya hendak pergi ke taman air, kami mengetahui bahwa tempat itu ditutup karena kecelakaan. Sebagai kompensasi, mereka memberi kami kupon sosis. Kami pergi ke kedai lokal, dan saya teringat masa di sini bersama kakak saya. Saat saya melamun, saya tanpa sengaja menatap kepala polisi Abel, dia merasa terganggu dan memperingatkan saya. Setelah itu, seluruh keluarga pergi ke taman hiburan. Saya mencoba terhubung dengan Brady, tetapi dia tidak mau membicarakan masalah pribadinya, dan hanya tertarik untuk membuat gadis-gadis terkesan. Dia memenangkan banyak tiket sehingga dia memberikan beberapa kepada gadis-gadis sebelum menukar sisanya dengan boneka untuk adiknya. Seorang anak laki-laki bernama Max berpikir Brady mencoba merebut pacarnya dan memintanya untuk meminta maaf, tetapi Brady menolak dan bahkan menghinanya. Max kemudian mengambil boneka Sammy dan merusaknya, jadi Brady meninjunya. Keributan pun terjadi dan satpam harus datang untuk melerai mereka berdua. Max melemparkan bola yang ditujukan untuk Brady, tetapi saya berhasil menangkapnya. Satpam itu berteriak keras, menyalahkan saya karena punya anak nakal. Kami mulai bertengkar, jadi Becca melerai dan mengumumkan bahwa seluruh keluarga akan pergi. Dalam perjalanan keluar, Sammy memungut potongan boneka itu, dan satpam itu menampar kepalanya. Saya sangat marah tetapi berusaha menahan diri. Setelah beberapa langkah, saya mengatakan saya lupa ponsel saya, dan kembali lagi. Saya mendobrak pintu depan, dan meninju wajah satpam yang kasar itu. Satpam lain mencoba campur tangan, jadi saya melemparkannya ke mesin capit boneka. Seorang pelanggan menghina saya dan mencoba menyerang saya dengan palu dari permainan, tetapi talinya terlalu pendek. Saya menggunakan capit mesin capit boneka untuk menjatuhkannya, lalu mendorongnya ke mesin pemukul tikus, dan memukulinya sampai babak belur dengan palu. Satpam yang kasar itu muncul lagi, saya melemparkannya ke mesin pinball, dan menamparnya beberapa kali persis seperti yang dia lakukan pada Sammy.
Saya tidak berhenti sampai BK memanggil nama saya. Brady dan saya ditangkap. BK harus berdebat dengan petugas, mencoba mengatakan itu adalah pembelaan diri. Saya memarahi Brady karena menggunakan kekerasan untuk melindungi adiknya, dan dia menunjukkan kemunafikan saya. Brady berpikir pertarungan saya sangat keren, tetapi saya menyangkalnya, mengatakan bahwa saya ingin putra saya lebih baik dari saya. Percakapan terganggu ketika saya dibawa ke kantor kepala polisi dan bertemu Wyatt, yang mengelola kota ini, dan juga ayah Max. Biasanya turis akan dimaafkan sekali, tetapi Wyatt sangat marah karena Max terluka dalam perkelahian itu. Saya menjelaskan apa yang dilakukan satpam itu terhadap putri saya, dan bertanya apa yang akan dia lakukan dalam situasi itu, jadi Wyatt setuju untuk membiarkan seluruh keluarga saya pergi. Namun, Abel masih kesal dan diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk menangani kami. Perjalanan kembali ke hotel sangat sunyi dan canggung. Setibanya di kamar, BK memarahi saya atas apa yang saya lakukan, menunjukkan bahwa Brady menjadi terlalu agresif karena saya. Dia melihat saya membawa tas dan mengira saya menyembunyikan peralatan. Tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan sebotol anggur dari tempat dan tahun kami pertama kali bertemu. Dia menangis dan memeluk saya meminta maaf. Sambil menikmati anggur, BK mengaku bahwa dia tahu saya berbahaya sejak pertama kali bertemu, karena saat itu saya berlumuran darah. Keesokan harinya, David terus bersantai di pondok kayu tua, sementara seluruh keluarga saya bersenang-senang di taman hiburan. Saya melihat seorang polisi memotret kami, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk menghindari merusak suasana. Setelah itu, kami pergi ke dermaga dan saya melihat seorang polisi mendekat bersama beberapa preman. Saya mendorong keluarga saya ke dalam perahu, tetapi tidak ikut dengan alasan sakit perut. Setelah itu, saya naik perahu kosong, dan orang-orang itu mengikuti. Namun, beberapa turis juga naik perahu. Saat perahu berangkat, para preman di belakang mengatakan bahwa mereka ingin saya menghilang. Saya mencoba berunding, tetapi salah satu dari mereka menyerang, saya membela diri, dan perkelahian pun pecah. Para turis di depan memakai headphone sehingga mereka tidak menyadarinya. Salah satu dari mereka membenturkan wajah saya ke batang logam, jadi saya meraih pelampung untuk melawan, menggunakannya sebagai perisai ketika musuh mencoba menusuk saya. Saya mematahkan pemegang pisaunya dan melemparkan yang lain keluar perahu, tetapi dia masih berpegangan pada tepinya. Seorang lawan mencoba memukul saya dengan tiang, tetapi saya menghindar dan polisi itulah yang terkena. Setelah itu, saya mengikatnya dengan pelampung, dan terus-menerus memukul wajahnya. Ketika pria lain mencoba memanjat, saya memukulnya dengan tiang sebelum melemparkannya ke air. Seorang pria lain mencoba mencekik saya, jadi saya membenturkan botol ke kepalanya. Polisi mengejar dan saya mencoba menenangkannya. Tanpa diduga polisi itu memotong jari kelingking saya. Jari itu jatuh ke air, dan segera ditelan oleh ikan. Saat saya kehilangan fokus, seorang pria meninju saya, dan membuat saya juga jatuh ke air. Para preman kemudian berteriak kepada polisi, mengatakan bahwa mereka disewa untuk menakut-nakuti seorang turis biasa, tetapi saya jelas adalah orang yang terlatih. Saat itu juga, saya memanjat kembali ke perahu, sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Pertama, saya meraih polisi itu, dan membenturkan kepalanya ke langit-langit. Selanjutnya, saya memecahkan patung bebek, dan menggunakan kepalanya sebagai senjata. Seorang musuh mencoba menusuk saya, tetapi saya mematahkan lengannya. Ketika saya menemukan jangkar, saya menusuk punggung salah satu pria, dan mengaktifkan sistem jangkar untuk melemparkannya ke air. Akhirnya, saya terus-menerus meninju wajah polisi itu, sambil berteriak bahwa saya sedang berlibur. Setelah itu, saya menelpon saudara angkat saya Harry, dan mengatakan bahwa Plummerville tidak ramah seperti yang saya ingat. Harry menjelaskan bahwa tempat itu adalah jalur perdagangan tua dan ayah kami membawa kami ke sana dulu, karena dia sedang menjalankan misi, bukan liburan. Semua polisi di sana korup dan bekerja untuk organisasi kriminal. Selanjutnya, saya menelpon Barber, dia mengonfirmasi bahwa Plummerville adalah jalan pintas untuk semua jenis transaksi ilegal. Bos kejahatan di sana adalah seorang wanita bernama Lendina. Dia sangat berbahaya, jadi Barber menyarankan saya untuk meredakan situasi. Sementara itu, Wyatt dan Abel sedang menyiapkan beberapa barang ilegal untuk diangkut. Salah satu kotak memiliki layar berkedip, karena Wyatt berencana membuat Lendina dalam masalah. Setelah Wyatt pergi, Abel menerima telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa saya bukan turis biasa. Di sebuah kasino, Lendina sedang berpura-pura bermain kartu dengan seorang pelanggan, lalu tiba-tiba menusuk tangannya. Setelah itu, dia memotong leher dealer, dan menusuk mata pelanggan sebelum memeriksa telinganya. Ternyata pria itu memiliki earphone yang membantunya curang, itulah sebabnya Lendina sangat marah. Rekan-rekan pelanggan mencoba melarikan diri, tetapi pembunuh wanita Lendina dengan cepat menjatuhkan mereka. Setelah itu, Lendina memerintahkan penjaga untuk tidak meninggalkan saksi dan membakar semuanya, jadi mereka menembak dan membunuh semua orang di ruangan itu. Setelah itu, Lendina menelepon Wyatt, yang mengingatkannya bahwa kiriman hari ini akan menjadi yang terakhir karena utang ayahnya akhirnya akan lunas. Namun, Lendina mengatakan kepadanya bahwa utangnya tidak akan pernah berakhir, dan ayahnya meninggal, karena dia kehilangan fokus. Setelah itu, dia menelpon Abel, dan memintanya untuk mengingatkan Wyatt bahwa dia bekerja untuk siapa. Di taman, Sammy sangat senang melihat beberapa hewan liar, termasuk serigala lucu. Namun,
Perawatnya sangat kasar, sehingga seluruh keluarga saya melanjutkan perjalanan. Mereka ingin bertemu saya, tetapi tidak menemukan saya, jadi mereka kembali ke hotel. Mereka khawatir ketika seseorang mulai menggedor pintu dengan keras, tetapi ternyata itu hanya David, yang membawakan makan malam dan mengatakan bahwa saya terlambat. Sementara itu, Abel menculik Max dan sedang membahas rencana dengan anak buahnya untuk mengirimnya ke Lendina. Mereka terganggu oleh saya, yang sedang menyiramkan bensin ke tumpukan uang. Saya mengeluarkan korek api, dan menunjuk ke drum di belakang, mengatakan bahwa saya bisa membuat seluruh ruangan meledak, dan Lendina akan marah karena kirimannya hilang. Namun, saya tidak akan melakukannya jika Abel berjanji untuk tidak mengganggu keluarga saya lagi. Abel marah tetapi tidak mau mengambil resiko dan menyetujui kesepakatan itu. Saat saya bersiap untuk pergi, Max keluar dari truk sebagai tanda bantuan. Saya diam, dan meninggalkan gedung untuk naik mobil. Saya baru mengendarai 2 blok sebelum berbalik. Pertempuran sengit segera pecah dan beberapa pria melarikan diri. Saya merampas pistol dan melawan seluruh kelompok dengan senjata dan tangan kosong. Seorang pria terlempar ke jendela truk, membuat Max terkejut. Seorang preman menangkap saya dan mencoba mendorong saya ke gergaji listrik, tetapi saya malah memasukkan kepala pria itu ke gergaji terlebih dahulu. Setelah itu, saya membebaskan Max dan kami mencoba pergi. Abel menembak tetapi dia gagal dalam satu tembakan itu. Saya menembak lampu hanya untuk menahannya, tetapi percikan api jatuh ke tumpukan uang, dan bensin segera terbakar. Max dan saya berlari keluar gedung saat api menyebar dengan cepat, mencapai drum, dan menyebabkan ledakan besar. Segera setelah itu, Lendina tahu tentang kejadian itu dan melihat wajah saya di kamera keamanan. Timnya melacak dan menemukan keluarga saya di hotel. Abel menelponnya untuk mencoba memperingatkan, tetapi Lendina hanya menganggapnya sebagai orang bodoh yang melebih-lebihkan. Kemudian di motel, saya bersatu kembali dengan keluarga saya. Brady tegang melihat Max, tetapi kedua anak laki-laki itu berjabat tangan. Becca menangis ketika dia menyadari bahwa saya akan pergi untuk misi lain, karena saya berjanji untuk tidak bekerja selama liburan mereka. Saya menjelaskan bahwa itu tidak disengaja dan mengakui bahwa saya tidak dapat mengendalikan pekerjaan saya, jadi Becca seharusnya pergi bersama anak-anak. Namun, dia menolak dan menyuruh saya untuk menyelesaikan ini. Setelah itu, saya pergi menemui Wyatt, yang segera menyerang saya. Saya menghindari setiap pukulan sambil mencoba menjelaskan bahwa saya menyelamatkan Max, tetapi Wyatt tidak mendengarkan dan mendorong saya ke pagar. Saya melawan untuk akhirnya menenangkannya dan menjelaskan semuanya. Setelah itu, Wyatt mentraktir saya minum sebagai ucapan terima kasih, dan mengatakan bahwa Lendina membunuh ayahnya. Dia mewarisi utang dan pekerjaan kriminal tetapi dia tidak menginginkannya, dan yang terpenting, dia tidak ingin Max terlibat. Lendina sedang mengumpulkan seluruh pasukan untuk balas dendam, jadi kami membutuhkan rencana. Wyatt memberi saya semua senjata yang dia miliki, dan setuju untuk menutup taman air untuk menggunakannya sebagai medan perang. Harry dan David segera datang untuk membantu kami memasang jebakan di seluruh taman, dan saya melepaskan serigala dari kandangnya. Setelah selesai, saya berbagi kekhawatiran saya bahwa Brady menjadi seperti saya, karena saya dan Harry jelas dipengaruhi oleh pekerjaan ayah kami. Namun, David mengatakan bahwa kami sudah menjadi pria yang lebih baik darinya. Di motel, Becca memperhatikan David meninggalkan pistol dart dan memberitahu anak-anak bahwa dia akan jalan-jalan. Malam harinya, Lendina dan pasukannya tiba di taman. Mereka menunggu di luar sementara Abel mendekati saya dan Wyatt, berharap dapat membujuk kami untuk menyerah. Namun, kami ingin bertarung. Abel memberi isyarat bahwa dia gagal dan mencoba kembali ke mobil, tetapi Lendina memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Saya dan Wyatt berlari bersembunyi sementara pasukannya menyerbu taman. Wyatt menggunakan palu dalam sebuah permainan untuk memicu jebakan pertama, menyebabkan serangkaian ranjau tersembunyi di tanah meledak di bawah kaki para prajurit. Saya berpura-pura naik permainan dan menipu para pengejar dengan membuat mereka mengikuti boneka. Setelah itu, saya menyalakan mesin dan kabin bergerak segera menjatuhkan para penyerang. Selanjutnya, saya mengaktifkan beberapa bom tersembunyi di kios festival, untuk mengalihkan perhatian sebelum menyerbu dengan senjata di tangan, membunuh beberapa lagi. Ketika saya kehabisan amunisi, saya bersembunyi di rumah cermin. Para prajurit mengejar saya ke dalam dan terus menembak, tetapi mereka hanya menghancurkan cermin karena pantulan saya. Tiba-tiba, sebuah cermin terbuka dan memperlihatkan bom, yang segera meledak, menjatuhkan semuanya. Ketika saya mencoba mencapai jebakan berikutnya, seorang lawan bersembunyi di balik kios untuk menyerang saya secara tak terduga. Namun, serigala itu melihatnya dan menggonggong, jadi saya menyerang lebih dulu, dan membunuh pria itu. Sementara itu, Wyatt melintasi lubang bola, dan ketika musuh-musuhnya mencoba mengejar, mereka menginjak ranjau dan langsung terbunuh. Setelah itu, Wyatt berlari ke lokasi berikutnya, dan seorang preman menembak kakinya. Dia bersembunyi di balik tembok, dan ketika para prajurit mencoba mengejar, mereka memicu jebakan yang melepaskan papan selancar, dengan bilah yang membunuh mereka. Saya mencapai puncak permainan lain sambil menembak jatuh lebih banyak musuh. Setelah itu, saya melarikan diri dengan meluncur menuruni talang air. Seorang pria segera mengejar, jadi saya melompat keluar sebelum mencapai ujung, dan menjatuhkan beberapa paku untuk membunuhnya.
Pasukan mencapai paruh kedua taman, dan David menembak dengan senapan mesin untuk memberikan perlindungan. Saya juga terus menembak dan lengan saya terluka dalam kekacauan itu. Di motel, tim kedua bersiap membunuh keluarga saya. Namun, Harry menyelinap dalam kegelapan, membunuh mereka satu persatu dengan pedangnya. Akhirnya, dia menjatuhkan beberapa orang dengan cepat. Hanya tersisa pemimpin tim, jadi Harry bertarung dengannya dalam duel pedang yang sengit. Awalnya, tampaknya mereka memiliki keterampilan yang sama, tetapi Harry segera menang dan mematahkan pedangnya. Pria itu mengeluarkan pistol, jadi Harry menebasnya menjadi dua, sebelum membelah kepalanya menjadi dua. Seorang preman berhasil masuk ke kabin dan bersiap menembak Max dan Sammy, tetapi Brady melompat ke punggungnya. Setelah beberapa perjuangan, Brady berhasil menangkap pria itu dengan cekikan dan menjatuhkannya. Ketika Harry masuk, dia berkata bahwa saya akan bangga. Kembali ke taman, saya menemukan Lendina, dia telah mengirim pembunuh wanitanya untuk mengejar saya. Pertempuran sengit baru dimulai, dan pasangan itu mengalahkan saya untuk menangkap saya. Mereka menahan saya sementara Lendina terus menggores wajah saya dengan pisau. Setelah menghina saya selama beberapa menit, dia memerintahkan penjaganya untuk membunuh saya. Tiba-tiba, Wyatt muncul di dekatnya dan menembak kedua wanita itu di kepala, jadi Lendina melemparkan pisau ke dadanya. Setelah itu, Lendina duduk di atas saya dan mengeluarkan pisau lain, siap membunuh saya. Saat itu, sebuah dart menancap di bahunya dan melemparkannya ke belakang. Ternyata Becca datang membantu, jadi Lendina melemparkan pisau ke arahnya. Becca menembakkan dart lain yang memblokir pisau itu dan menancap di mata Lendina. Para penjahat yang tersisa kemudian mengepung mereka, dan David berteriak peringatan, jadi Wyatt dan pasangan itu melompat ke kolam renang sebelum semua bahan peledak di taman meledak bersamaan. Saat kembang api menerangi langit, pasangan itu berciuman di bawah air. Saat ini, FBI masih mencoba menginterogasi saya, Becca, dan Serigala. Saat itu, para agen menerima panggilan dan terpaksa membiarkan pasangan itu pergi. Kemudian di rumah, seluruh keluarga sedang menikmati foto-foto liburan mereka. Cerita saya berakhir di sini, pastikan Anda berlangganan saluran dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan